Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fenita Prastia Dewi, Nur Aini, Putri Nur Halimah, dan Afrida Nur Aini. Ingin mempresentasikan yang berjudul sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 2014 dan penegakan hukumnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disahkan Presiden Dr. Andes Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Sanksi administratif yang terdapat di UU Nomor 30 2014 Pasal 80. 1. Pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2, Pasal 9 Ayat 3, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 Ayat 3, Pasal 39 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 1, Pasal 43 Ayat 2, Pasal 44 Ayat 3, Pasal 44 Ayat 4, Pasal 44 Ayat 5, Pasal 47, Pasal 49 Ayat 1, Pasal 50 Ayat 3, Pasal 50 Ayat 4, Pasal 51 Ayat 1, Pasal 6 Ayat 1, Pasal 66 Ayat 6, Pasal 67 Ayat 2, Pasal 75 Ayat 4, Pasal 77 Ayat 3, Pasal 77 Ayat 7, Pasal 79 Ayat 3, dan Pasal 78 Ayat 6 dikenai sanksi administratif ringan. Pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 3, Pasal 53 Ayat 2, Pasal 53 Ayat 6, Pasal 70 Ayat 3, dan Pasal 72 Ayat 1 dikenai sanksi administratif sedang. Dalam sanksi administratif yang terdapat di UU Nomor 30 Tahun 2014 terdapat poin ketiga, yaitu pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administrasi berat. Poin keempat, pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat. Dalam Pasal 81, yang pertama sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan atau hak-hak jabatan. Yang kedua, sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 2 berupa pembayaran uang paksa dan atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Yang ketiga, sanksi administrasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 3 berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya,
pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan media massa. Dan yang keempat, sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 82. 1. Menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dilakukan oleh A. Atasan pejabat yang menetapkan keputusan. B. Kepala daerah apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah. C. Menteri atau pimpinan lembaga apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungan. Dan D. Presiden apabila keputusan ditetapkan oleh para menteri atau pimpinan lembaga. Yang kedua, penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dilakukan oleh A. Gubernur apabila keputusan ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Dan B. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri apabila keputusan ditetapkan oleh gubernur. Pasal 83. 1. Sanksi administratif ringan, sedang, atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan. 2. Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal. Kemudian pasal 84, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun relevansinya terhadap disiplin penegakan hukum administrasi negara dan penegakan hukum pidana. 1. Hukum pidana sebagai sarana hukum ultimatum remedium, yang artinya ultimatum remedium yaitu asas yang terdapat di dalam hukum pidana bahwa pidana itu hendaklah menjadi upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Misal ada tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui kekeluargaan atau negosiasi, itu harus didahulukan. Kemudian jika tidak bisa menemukan jalan pintasnya, kemudian menggunakan tindakan hukum pidana tersebut. Yang kedua, ada keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dilindungi asas praesumptio iute causa. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, maka artinya sebagai keputusan pemerintah harus selalu dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum tetap yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku. Yang ketiga, ada penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat atau usaha negara, yaitu konsep hukum administrasi yang banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Banyak sekali pejabat-pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memperluas kekuasaannya atau menyalahgunakan sarana dan kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Yang keempat, ada PT-UN sebagai lembaga penguji penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu merupakan konsep hukum administrasi negara yang banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Dalam praktik ini biasanya dicampurkan dengan perbuatan sewenang-wenang, penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum, atau bahkan memperluas dengan tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apapun dan dalam bidang apapun. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.